got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berkait yang menjadi pedoman pengembang teori dan penyusunan teknik-teknik atau standar akuntansi. Struktur teori akuntansi sendiri ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu pertama, ada pernyataan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. Yang ketiga, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Yang keempat, batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Baik, sekarang masuk sifat postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga dengan aksioma yang sudah diterima kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan, ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum di suatu tempat di mana akuntansi itu beroperasi. Dan yang keduanya itu konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berterima umum berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi di dalam ekonomi bebas yang dikarakteristik oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Dan yang ketiga, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Dan yang keempat, teknik atau standar akuntansi. Teknik standar akuntansi adalah aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi untuk memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Postulat akuntansi. 1. Postulat entitas atau nama disebut juga dengan entity. Akuntansi mencatat kegiatan hasil operasi dari suatu entiti yang terpisah dan dibedakan dari pemilik. Menurut konsep ini, kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Maka dari setiap perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Dari sisi lain, konsep entiti ini dilihat dari kepentingan ekonomi dari beberapa konsumen laporan keuangan suatu entiti, bukan dari kegiatan administrasi lembaganya tadi. Dan yang kedua itu postulat kelangsungan atau usaha. Postulat kelangsungan usaha atau going concern. Postulat kelangsungan usaha atau postulat kontinuitas menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Postulat ini memberikan modal terhadap penilaian aset secara horizontal cost dan book value, bukan current value atau likuiditas value. Tentu pada kenyataan ini, nilai aset pada perusahaan yang sudah berhenti dan menunggu dan akan dibubarkan umumnya berbeda atau jauh lebih rendah dari perusahaan yang masih terus beroperasi dan lancar. Postulat ini juga membenarkan metode alokasi akuntansi seperti pembebanan, penyusutan, penyisihan konsep konservatisme maupun amortisasi selama masa penggunanya atau selama perusahaan itu berjalan. Yang ketiga yaitu postulat unit pengukur atau unit of measure. Postulat ini yang disebut juga monetary unit postulat menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat ukur yang seragam. Alat ukur yang dipakai dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. Postulat ini menimbulkan dua keterbatasan, yaitu yang pertama, akuntansi terbatas pada pemberian informasi dalam satuan moneter tanpa mencatat informasi non-moneter lainnya yang relevan. Yang kedua, yaitu unit moneter itu sendiri sifatnya berfluktuasi
tergantung pada kemampuan daya beli. Yang keempat, ada postulat period akuntansi atau postulat accounting period. Meskipun postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa perusahaan akan tetap ada untuk periode waktu yang tidak terbatas, pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Meskipun kebanyakan perusahaan menggunakan period akuntansi yang terkait dengan tahun kalender, beberapa perusahaan menggunakan tahun fiskal atau tahun bisnis alami. Bila siklus bisnis tidak berhubungan dengan tahun kalender, akan lebih bermanfaat untuk mengakhiri period akuntansi ketika aktivitas bisnis telah mencapai titik terendah. Studi empiris tentang reaksi pasar modal atas keterpenerbitan laporan interim dan dampaknya terhadap keputusan investasi, pemakai mengidentifikasikan kegunaan laporan interim. Konsep-konsep teoritis akuntansi. Yang pertama, ada proprietary theory atau teori kepemilikan, yaitu ada aset dikurang liabilitas sama dengan proprietors equity, yaitu pemilik memiliki aset dan sekaligus juga mempunyai kewajiban, sehingga kekayaan bersihnya adalah kekayaan perusahaan yang dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, teori ini berorientasi pada neraca atau balance sheet accounting. Yang kedua, ada the entity theory atau teori entitas, yaitu aset dikurang equity. Aset sama dengan liabilitas plus stockholder equity, yaitu aset adalah hak perusahaan. Equity atau pemilih fiktif merupakan sumber aset yang bisa berasal dari kreditor atas pemilik, merupakan kewajiban entity. Kreditor dan pemilik sebenarnya adalah pemilik perusahaan yang merupakan tempat di mana entity memiliki kewajiban. Income atau merupakan kenaikan equity pemilik atau kenaikan kewajiban entity kepada pemilik. Setelah dikurangi hak kreditor, kenaikan equity pemilik terjadi setelah dividen dikeluarkan dan laba ditahan, dianggap sebagai hak pemilik entity sampai suatu saat dibagikan. Yang ketiga adalah the fund theory atau teori dana, yaitu adalah aset sama dengan pembatasan aset. Dalam persamaan unit akuntansi, definisinya adalah istilah aset, dan penggunaan aset ini adalah terbatas. Kewajiban merupakan suatu perbatasan ekonomi secara hukum terhadap pengguna aset. Teori fund ini memusatkan perhatian pada harta atau aset account dalam arti menjadi fokus perhatiannya dalam penggunaan aset yang dibatasi. Teori ini berorientasi pada laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini menggambarkan sumber dari mana dana perusahaan dan kemana dana perusahaan. Umumnya, teori ini berlaku untuk organisasi pemerintahan atau non-profit. Yang keempat ada the entities theory. Sejalan dengan kemajuan sosial dan meningkatkan pertanggungjawaban oleh publik perusahaan, maka konsep teoritis akuntansi juga berubah. Hal ini dengan terbukti dengan munculnya enterprise theory ini. Stakeholder dalam konsep teori ini menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak atau kontestan yang terlibat atau yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entity. Misalnya, pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor, fiskus, regulator, dan sebagainya. Menurut teori akuntansi ini, akuntansi jangan hanya mementingkan informasi bagi pemilik entity, tetapi juga pihak lainnya yang juga memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. A. Dasar aktual. Artinya dalam penyusunan laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. B. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud
akan melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasar, tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Kesimpulan, aturan dan teknik akuntansi yang ada didasarkan pada pondasi teori akuntansi. Pondasi ini dibentuk dari elemen-elemen hierarki yang berfungsi sebagai kerangka acuan atau struktur teoritis. Struktur teoritis akuntansi terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Pemahaman terhadap elemen-elemen ini dan hubungan teori akuntansi menjamin pemahaman terhadap alasan balik, praktik aktual, dan masa mendatang. Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan akuntansi formal semata-mata merupakan refleksi penerapan struktur teori akuntansi. Terima kasih.